أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yaitu kitab yang berisikan tentang fitnah. Seputar fitnah. Apa itu makna fitnah dan bagaimana solusinya agar kita bisa terhindar dari fitnah tersebut? Dan apakah setiap orang pasti terfitnah, diuji dengan fitnah ataukah tidak? Yang pertama, barakallahu fiik, fitnah itu secara bahasa adalah ikhtibar, ujian. Setiap orang pasti diuji. Lelaki maupun wanita, tua maupun muda, semuanya pasti akan melewati ujian ini. Dan ini adalah sunnatullah jalla wa ala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Lihat itu. Apa artinya Alif Lam Mim? Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja kemudian mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji, dalam keadaan mereka tidak diberi cobaan? Apa kata Allah Ta'ala? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya di balik ujian tersebut? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tujuannya apa? Agar semakin tahu Allah Subhanahu wa taala, semakin nampak siapa mereka yang jujur imannya dan siapa mereka yang berdusta. Jadi fitnah, barakallahu fiik, maknanya secara bahasa adalah ujian. Apalagi al-haq dan pemegang al-haq, pemegang Al-Quran was sunnah, yang mendakwakan Al-Quran was sunnah, yang mengamalkan Al-Quran sunnah, pasti ujiannya besar. Ujian kadangkala datang dari keluarga sendiri, dari tetangga sendiri, dari saudara sendiri, tapi pastikan di balik ujian itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik ujian pasti ada pertolongan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab An-Nuniyah. Beliau mengatakan, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Artinya apa? Al-haq itu pasti senantiasa ditolong dan diuji. Jadi di balik pertolongan itu sebelumnya ada ujian terlebih dahulu. Di balik ujian pasti ada pertolongan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan fala ta'jab, jangan heran, karena dua perkara ini adalah sunnatur rahmani, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lari dari ujian, jangan pernah kita menghindar dari ujian. Kita semuanya pasti akan menghadapi ujian atau cobaan, tapi siaplah untuk menghadapi ujian tersebut agar kita mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kadang-kala berupa kenikmatan, ujian kadang-kala berupa kesusahan. Itu semuanya ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih
Rawi Muslim dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabara, fakana khairan lah." Lihat itu. Artinya apa? Alangkah indahnya, alangkah menakjubkan perkaranya orang mukmin. Semua perkaranya itu apa? Baik. Jika ditimpa pada mereka suatu kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Lihat, di saat dia mendapatkan kenikmatan, syukur dia. Fakana khairan lah, maka ini adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra, namun ketika ditimpa kesusahan, ditimpa kegentingan, maka dia apa? Sabar, bersabar. Fakana khairan lah, maka itu juga kebaikan untuknya. Semuanya baik. Oleh karena itu kita dianjurkan ketika susah maupun kesulitan, ketika ditanya saudaranya kaifa haluka akhi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas berbagai macam keadaan. Mafhum? Naam. Kemudian fitnah yang diinginkan di sini diantaranya adalah fitnah yang akan datang nanti di akhir zaman. Dan sekarang kita berada di dalamnya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, nanti fitnah yang terjadi di akhir-akhir zaman nanti, fitnah dajjal, fitnah Ya'juj Ma'juj, fitnah-fitnah yang lainnya, tanda-tanda hari kiamat. Dan kitab ini termasuk kitab yang bagus. Dalil-dalilnya dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kemudian disyarah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan sabahullah. Adapun ketika datang fitnah seperti ini, itu fitnah ujian-ujian yang ada, syubhat, syahwat atau semisalnya, solusi yang terbaik adalah kembali kepada Al-Quran was Sunnah, kembali kepada majelis ilm, majelis ilm, kembali kepada mempelajari Al-Quran was Sunnah. Karena dengan mempelajari ilmu Al-Quran was Sunnah, dia akan mendapatkan apa? Dua senjata. Senjata pertama adalah ilmu untuk membantah dan menghantam syubhat. Senjata yang kedua adalah as-sabar, kesabaran dan yakin untuk melawan syahwat. Tanpa belajar, tanpa mengkaji, tanpa mempelajari ilmu Al-Quran Sunnah, dia tidak akan bisa mendapatkan solusi tadi. Karena apa? Di saat-saat fitnah melanda, jangan pernah kita mendekat terhadap fitnah tersebut, tapi carilah tempat berlindung. Man wajada fiha malja'an falya'ud bih. Maka barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung di masa-masa fitnah tersebut, falya'ud bih, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Di antara perlindungan yang paling aman di akhir zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat dan yang semisalnya adalah apa? Adalah majlis dzikr, majlis ilm, menghadiri ta'lim, menghadiri kajian, menghadiri pengajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling aman sudah. Karena apa? Tenang pikiran, tentram hatinya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, rawi Abu Dawud, beliau menyatakan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, wala man ibtuliya fasabara fawaha. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau alaihi salatu wassalam mengulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kemudian apa di akhir hadis? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fala man ibtuliya fasabara fawaha." Artinya barang siapa diuji kok sabar, duhai alangkah indahnya orang tersebut, alangkah menakjubkan orang tersebut sudah diuji sabar. Karena barakallahu fiik, bagaimanapun yang namanya ujian pasti akan menimpa kita semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Lihat itu. Artinya apa barakallahu fiik? Di antaranya tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia ini adalah apa? Untuk menguji kita. Nah, mana di antara kita yang paling bagus, paling indah amalannya? Bagus dan indah itu dinilai dari dua sisi. Ikhlas ketika beramal dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW ketika beramal. Berarti apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Dua syarat untuk diterimanya suatu ibadah dan amalan. Tanpa dua syarat ini, tanpa dua perkara ini, maka amalannya mardudatun la tuqbalu, tertolak, enggak diterima. Wal'iyadzubillah. Mafhum? Na'am. Solusi yang terbaik untuk menghadapi fitnah adalah tidak menjerumuskan diri ke dalam fitnah, tapi menghindar, mencari tempat untuk berlindung. Perlindungan yang paling bagus adalah apa? Adalah menghadiri majelis ilm, menghadiri majelis ta'lim, menghadiri kajian-kajian Al-Quran wa Sunnah. Dengannya akan kuat dan kokoh hatinya, sehingga dia tidak akan terombang-ambingkan oleh fitnah, tidak akan terombang-ambingkan oleh syubhat, tidak akan termakan oleh syahwat, terkondisikan keadaannya biidnillahi azza wa jalla. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil mukaddimahnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini karena bagus sekali. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, babul fitan, bab seputar fitnah. Fitnah di sini, fitan adalah jamak, mufradnya fitnah. Namun yang diinginkan oleh orang Arab kalau dikenal fitan adalah apa? Adalah ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Jangan pernah lari dari ujian, jangan pernah menghindar dari cobaan, tapi bagaimana hadapi dengan lapang dada, hadapi dengan ridha kepada Allah Ta'ala kalau itu ujian berupa apa? Musibah dan semisalnya. Hadapi dengan apa? Rasa syukur kalau itu ujian adalah kenikmatan. Hadapi dengan rasa sabar kalau itu ujian berupa musibah. Seperti itu. Karena tiga tanda kebahagiaan dijelaskan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih di awal-awal kitab Al-Qawaid Al-Arba', kitab yang tidak asing lagi, 4 kaidah pokok. Beliau menyebutkan di awal-awal kitab tersebut bahwasanya 3 perkara ini adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan. Apa itu 3 perkara? Pertama, idabtulnya sabara, apabila diuji sabar. Diuji sabar dia. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jilhum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan rasul, wala tasta'jilhum, dan jangan terburu-buru. Kemudian yang kedua adalah wa idza u'tiya syakara, apabila diberi bersyukur dia. Diberi dengan keadaan sedikit maupun banyak bersyukur. Ketika sedikit tetap bersyukur, ketika banyak pemberiannya lebih bersyukur lagi. Karena syukur barakallahu fiik ada kunci ditambahkan padanya apa? Rezeki dan kenikmatan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Lihat, bersyukur barakallahu fiik. Yang ketiga, wa idza adnaba istighfar, apabila dia berbuat dosa segera istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lihat, wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya apa? Kalau orang berbuat dosa segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allahumma ighfirli ya Rabb, Allahumma ighfirli ya Ghaffar. Seperti itu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera tobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ditunda-tunda. Yang sangat keliru adalah ketika berbuat dosa ditunda tahun depan, bulan depan istighfarnya, tobatnya jangan.
idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa segera istighfar. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah Ta'ala. Wastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung minta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahui. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kata beliau di sini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita ambil mukaddimahnya. Setelah beliau menyebutkan dengan mukaddimah pembukaan tersebut, beliau mengatakan qala rahimahullah babul fitan, ay fi dzikri ma warada min al-ahadits fi ma yaqa' min al-fitan fi hadhihi ummah. Maknanya apa maknanya? Maknanya penyebutan apa-apa yang telah datang berupa hadis-hadis mengenai perkara yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah terhadap umat ini, terkhususkan fitnah akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, mulai fitnah wanita, fitnah musik, fitnah dajjal, fitnah Ya'juj Ma'juj, nanti dibahas semuanya nanti. Nah, kita lihat aja. Wa dzalika li ajli tahdhir minha, yang demikian itu dalam rangka untuk memperingatkan darinya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Li ajli tahdhir minha, dalam rangka untuk memperingatkan darinya. Lihat, karena fitnah barakallahu fi, kalau sudah datang sulit untuk kita mengentas darinya. Makanya kalau ingin beramal saleh jangan ditunda-tunda. Ingin beramal kebaikan segera. Pertama, usia kita nggak tahu sampai kapan. Yang kedua, amalan kebaikan itu kalau ditunda-tunda bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, dia enggan untuk mengamalkannya, berat mengamalkannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan motivasi dan dorongan serta arahan dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau SAW menyatakan badirul bil a'mali fitanan, ya. Itu nanti hadis yang pertama yang disebutkan nanti. Tapi kita baca di sini untuk apa? Untuk mukadimah. Badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Lihat, ngeri barakallahu fi. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Badirul bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal sebelum datang ujian dan cobaan. Ya, ujian cobaan datang mendadak, tidak pernah datang dalam kondisi apa? Ngobrol dengan kita lebih dahulu, nggak ada. Datang tiba-tiba. Oleh karena itu apa kata Rasulullah SAW? Ujian yang sangat dahsyat tersebut, fitnah yang sangat dahsyat tersebut. Lihat, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah tersebut bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Lihat, sore hari orang itu mukmin, kemudian tiba-tiba pagi harinya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, pagi harinya dia mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat cepat, perubahan yang sangat cepat sekali. Bayangkan itu. Pagi masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sorenya masih sunni salafi, dia sunni salafi sorenya. Kemudian paginya sudah menjadi hizbiyun mubtadi', wal iyad billah. Sebabnya apa kira-kira barakallahu fi? Sebabnya karena fitnah tadi. Fitnah tersebut disebutkan di akhir hadis. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Fitnah, dia menjual agamanya karena dalam rangka untuk mendapatkan secuil daripada dunia. Lihat, menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual akidahnya karena ingin mendapatkan secuil daripada dunia. Dunia barakallahu fi, rendah dan hina. Dunia tidak selamanya, dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi selamanya.
tidak pernah ada lagi kehidupan yang setelahnya. Maksudnya kehidupan yang apa? Kehidupan seperti dunia nggak ada lagi. Yang ada hanya kekekalan selama-lamanya. Imma surga, imma neraka. Perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Lihat daripada apa? Imbas efek samping daripada fitnah tadi, dia menjual agamanya karena apa? Dunia. Dia berani menjual agamanya, berani menjual manhajnya, berani menjual akidahnya, berani menjual ajaran yang sudah apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah demi dunia. Jangan. Dunia, ingat-ingat, hanya sekali, tidak kekal abadi, hanya sesaat, hanya sementara, tidak selama-lamanya. Sedangkan akhirat kekal abadi dan selama-lamanya. Itulah target utama kita, itulah tujuan utama kita, itulah masa depan kita yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Fitnah memang mengerikan sekali. Fitnah memang dahsyat. Lihat tadi, perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat cepat sekali. Pagi, sore, sore, pagi. Bayangkan itu, langsung berubah. Makanya kita harus kokohkan keimanan kita, kokohkan hati kita untuk senantiasa setia dan senantiasa istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqamah di atas ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, agar tidak terombang-ambingkan oleh fitnah, agar tidak terombang-ambingkan oleh syubhat, agar tidak terombang-ambingkan oleh syahwat, sehingga kita bisa menepis, bisa mengkondisikan keadaan kita. Allahumma sallim sallim. Kita lihat lagi, kata beliau, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha li ajli tahdzir minha, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam rangka untuk memperingatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Wa annal insana yabta'id 'anil fitan wad dukhul fiha, dikarenakan manusia itu ada dua tipe, ada yang menjauh dari fitnah dan ada yang masuk ke dalam fitnah. Ingat-ingat yang paling bahagia yang bagaimana tadi? Innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan diri dalam fitnah. Nanti hadis akan kita lewati semua nanti. Satakunu fitanun, akan datang fitnah. Apa lanjutannya barakallahu fiik? Al-qa'idu fihi khairun minal qa'im. Paham ya? Naam, atau al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Maksudnya apa? Tidak ikut campur, tidak menjerumuskan diri dalam fitnah tersebut. Paham ya? Fitnah yang merusak hati, fitnah yang merusak apa? Akidah sahihah, fitnah yang merusak agama yang lurus ini. Nah, disebutkan nanti ya hadisnya ya. Naam. Kita lihat aja apa yang disampaikan sini. Wa min ajli an yasbir ala ma yusibu fid din sahih. Tujuannya kenapa disebutkan hadis-hadis seputar fitnah oleh Rasulullah SAW dalam rangka agar manusia itu sabar terhadap perkara yang menimpa dirinya di dalam agamanya tersebut. Maksudnya sabar di dalam memegang agama yang benar, agama Islam, memegang al-haq, Al-Quran dan As-Sunnah. Lianna sunnatullahi jalla wa ala fi ibadihi annahu yamtahinun nas ay yakhtabiruhum. Sahih, lihat ini. Dikarenakan termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala akan menguji manusia, memberikan cobaan kepada mereka. Maknanya, mafhum? Cobaan ujian itu macam-macam bentuknya. Ada ujian berupa kenikmatan, diuji dengan dibentangkannya dunia di hadapannya. Setelah dia mendapatkan dunia, ingat gak di akhirat? Ingat gak salatnya? Ingat gak ibadahnya? Karena kadang-kadang kalau orang sudah dibukakan pintu dunia, itu dia lupa akhiratnya. Semula dia rajin ibadah, sholatnya tidak pernah terlambat misalkan, puasa pun dia lakukan puasa Ramadan, tapi begitu dunia dibukakan, kemudian dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, sudah lupa semuanya. Tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak puasa lagi. Gara-gara apa? Gara-gara ujian dari itu. Dia tidak mampu menghadapi ujian. Dia diuji dengan dunia, kita harus waspada. Mafhum? Ujian macam-macam bentuknya. Ada ujian yang berupa kenikmatan, ada ujian yang berupa musibah. Ketika diuji dengan kenikmatan, kita hadapi dengan apa? Rasa syukur. Ketika diuji dengan musibah, kita hadapi dengan rasa sabar. Itulah
cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Naam, kita lihat berikutnya. Wal fitanu jam'u fitnah wa hiya al-ikhtibar. Fitan itu adalah jamak dari fitnah. Maknanya adalah ikhtibar, ujian atau cobaan. Allahu yakhtabiru ibadah. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Liyatabayyana as-shadiq minal kadzdzab. Tujuannya apa? Agar semakin nampak mana yang jujur imannya dan mana yang pendusta. Mana yang mereka ikhlas dalam beribadah karena Allah, beribadah karena mengharapkan wajah Allah, beribadah karena mengharapkan ridha Allah. Mana di antara mereka yang beribadah karena apa? Agar disanjung oleh manusia, agar dilihat oleh manusia, agar dipuji oleh manusia, biar nampak. Wal mu'min minal munafiq, dan agar semakin nampak mana yang beriman dan mana yang munafik. Kalau orang yang beriman itu zahiran wa batinan, dohirnya dan batinnya dia pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Adapun orang-orang munafik hanya dohirnya saja, batinnya membenci keislaman. Wa'iyadillah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nas an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja kemudian mereka mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Tidak, pasti diuji. Lihat, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ujian pasti ada. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Tujuannya Allah Ta'ala agar semakin nampak dan semakin mengetahui mana yang jujur imannya dan mana yang dusta. Allahumma sallim. Allah Jalla wa Ala ya'lamu fil azal kullu ma yakun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi terdahulu dan apa-apa yang akan datang, tahu semuanya. Walakin hada ilmun khas, tapi ini adalah pengetahuan yang khusus. Al-ilmul 'am hada fil azal. Ilmunya Allah Ta'ala adalah apa? Sejak dahulu sudah mengetahui perkara yang akan datang. Itu Allah Ta'ala sudah tahu sejak dahulu, tapi semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Perkara yang akan datang itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun sebelumnya. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50.000 sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat takdir makhluknya sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya. Bayangkan semuanya, rezeki manusia, ajal manusia, jodoh manusia, pasangannya, kemudian ekonominya, tercatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Hamba hanya berbuat, hamba hanya memprediksikan, memperkirakan, tapi takdir yang hakiki, ketetapan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan semuanya. Kita lihat sini. Alima kulla syai'in subhanahu, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa katabahu fi Lauhil Mahfuz, dan telah mencatatnya di dalam Lauhil Mahfuz. Wa innama hada ilmun 'inda wuqu'i syai'. Akan tapi di sini maksudnya adalah apa? Mengilmui perkara yang akan datang atau terjadinya sesuatu. Jelas tahu Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Ta'ala sangat luas, mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Bayangkan itu. Jadi luas sekali mengetahui perkara yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sesuatu yang tidak akan terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, luas sekali, ya kan? Sedangkan manusia tahunya apa? Biasanya manusia tahunya perkara yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Perkara yang akan terjadi hanya memprediksikan, memperkirakan, memastikan nggak bisa. Ini mendung pasti hujan, nggak bisa. Ternyata mendung nggak hujan juga, iya kan? Ini terang benderang nih, nggak akan hujan. Ternyata hujan. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kita lihat sini. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala wuqu'ahu fi waqtihi wa ya'lamu nata'ijahu. Masya Allah, lihat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kapan terjadinya sesuatu,
mengetahui terjadi suatu pada waktunya dan mengetahui akibat dan hasilnya. Lihat, misalkan akan terjadi hujan yang sangat deras, tahu, dan akibatnya banjir, tahu. Tapi manusia bagaimana tahunya? Tahunya hujan aja, nggak persiapan ternyata banjir, ya nggak? Itu manusia. Banyak akan terjadi banjir tidak ada persiapan, ya nggak? Karena apa? Karena ilmunya Allah Ta'ala sudah mendahului semuanya, nggak ada yang tahu. Allah Ta'ala mengetahui kalau akan terjadi hujan dan akibat hujan itu apa, tahu. Manusia kadang-kadang tahunya hanya apa? Perkara-perkara yang sudah ada di hadapannya atau perkara yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi karena dia lalui, yang belum terjadi dia nggak tahu, hanya memprediksikan, memperkirakan. Mafhum? Naam. Falau tarakan nas, falau turikan nas min ghairi ibtila'in wa imtihan, lastabahal mu'min wal munafiq. Lihat ini. Kalau seandainya manusia dibiarkan begitu saja tanpa ujian, tanpa cobaan, niscaya akan tersamarkan antara orang mukmin dan orang munafik. Bedanya apa? Kalau nggak diuji, nggak ada bedanya kan? Dengan adanya ujian nampak ini bersyukur nggak? Ini beriman atau tidak? Jangan-jangan dia hanya apa? Hanya bersyukur di lisannya, tapi hatinya benci. Seperti orang munafik, waliyadzubillah. Wassadiq wal kadhib. Akan nampak juga kalau seandainya manusia nggak diuji, akan tersamarkan juga antara orang yang jujur dan orang yang dusta. Tapi dengan adanya ujian nampak nanti. Ketika diuji dengan ekonomi susah, bagaimana istiqomahnya dia? Ketika diuji dengan ekonomi yang sulit, bagaimana istiqomah atau tidak dia? Ataukah dia mundur ke belakang, meninggalkan Al-Quran was sunnah demi harta demi dunia, atau bagaimana? Ternyata dia sabar, kokoh dia tetap istiqomah di atas Al-Quran sunnah dan tetap apa? Naam, di atas al-haq. Berarti apa? Jujur dia imannya. Yang satunya diuji dengan ekonomi susah, ekonomi sulit, mundur ke belakang, banteng setir dia. Mundur ke belakang, banteng setir, meninggalkan Al-Quran was sunnah, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Berarti dia tidak sukses dalam menghadapi ujian tadi. Wala yu'lam hadza min hadza, dan yang ini tidak diketahui dari yang ini. Wajarat sunnatullahi jalla wa ala wa hikmatuh, dan sungguh telah berjalan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya di balik itu semuanya. Fi annahu yajri imtihanat 'alan nas, bahwasanya akan senantiasa berjalan dan senantiasa berlaku adanya ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menimpa manusia. Kita lihat hasilnya. Faminan nas man yasbir wa yatamassak bidinih sahih. Di antara manusia ada yang sabar dan berpegang teguh dengan agamanya. Ini penting sekali. Apalagi diuji dalam masalah dunia, ekonomi, dalam masalah pekerjaan. Lihat. Yang pertama ini. Di antara manusia ada yang sabar dan tetap berpegang teguh dengan agamanya. Berat memang. Tapi inilah kewajiban kita. Jangan pernah ketika diuji dengan apa? Susah dalam mencari pekerjaan, susah ekonominya, sulit ekonominya, lari kepada tempat-tempat hizbiyin. Jangan lari ke tempat-tempat hizbiyun, jangan. Tapi bagaimana? Sabar, istiqamah, berupaya semaksimal mungkin menjaga keistiqomahan, tetap di atas al-haq, tetap di atas Al-Quran sunnah. Dia bekerja sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah biidznillah keberkahan ada di situ. Al-barakatu ma'as sunnah, keberkahan itu bersama as-sunnah. Al-barakatu ma'a ahli sunnah wal jamaah, keberkahan itu bersama ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat, mahma nalahu minal fitan wal musyaq. Lihat, apapun yang telah dia rasakan, yang telah dia dapatkan berupa fitnah, ujian-ujian dan rasa berat, dia tetap berpegang teguh dengan agamanya. Wa takunul aqibah lil muttaqin, dan akibat yang baik itu diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Lihat, jadi dalam kondisi diuji sabar dia. Apa kata Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih? Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tersebut adalah apa? Tanda-tanda kebahagiaan. Apa 3 perkara tadi? Idza u'tiya syakara, apabila diberi bersyukur. Wa idza btuliya sabara, apabila diuji sabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila berdosa dia beristighfar. 3 kunci ini kata beliau, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya 3 perkara tersebut adalah tanda kebahagiaan. Lihat itu.
Kalau kita miliki tiga tadi bagus sekali. Diuji sabar, diberi bersyukur. Ketika jatuh dalam dosa segera istighfar. Tobat, istighfar, kembali pada jalan yang benar. Lihat ini, di antara manusia yang sabar dan tetap kokoh di atas agamanya, karena berat dipermisalkan bagaikan apa? Menggenggam bara api. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadisnya Anas bin Malik wa anhu. Ini hadis terulang-ulang ini ya. Rasulullah SAW menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman, orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar di atas al-haq, bersabar di atas Al-Quran was sunnah. Di tengah-tengah manusia yang banyak fitnah tersebut, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, panasnya luar biasa. Kalau dia tidak mampu menggenggam bara api, akan terhempaskan bara api tadi. Maksudnya kalau dia tidak mampu, tidak sabar di dalam memegang as-sunnah, di saat-saat adanya fitnah dan ujian, dia akan terhempaskan. As-sunnah akan lewat, as-sunnah akan terlewatkan, sehingga dia apa? Sehingga dia hidup dalam kondisi di dalam kebid'ahan dan juga kesesatan. Waliyadzubillah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Tipe manusia yang kedua, wa minan nas man yanharif 'indal fitan 'an dinih. Allahumma sallim sallim. Di antara manusia ada yang menyeleweng, menyimpang dari agamanya di saat ada fitnah. Penting ini. Jadi pastikan kita semuanya mengokohkan agama kita, mengokohkan pendirian kita, mengokohkan hati kita, agar senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan, keyakinan. Lihat ini, di antara manusia ada yang menyimpang, menyeleweng dari agamanya di saat apa? Di saat adanya fitnah-fitnah. Li'annahu minal awwal lam yakun ala asasin sahih. Lihat ini, dikarenakan dia di awal permulaan tidak berada di atas pondasi yang benar. Jadi orang itu kalau di awal permulaan tidak berada di atas pondasi yang benar, itu nanti ketika datang fitnah yang melanda, dia akan terhempaskan. Dia akan apa? Menyimpang dari agama yang benar, menyimpang dari al-haq, dan dia tidak akan sabar di atas ujian tersebut. Waliyadzubillah. Kita lihat sini, wa minan nas man ya'budullaha 'ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas ujung bagian dari agama ini. Harfin maknanya tarfun minad din. Jadi enggak semuanya dia kerahkan, enggak semuanya murni untuk Allah, tapi ada sebagian yang untuk apa? Sekutu-sekutu. Maksudnya apa? Orang-orang musyrikun. Nah, orang-orang munafikun. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Jika menimpa orang tersebut kebaikan, dia bertenang hatinya. Wa in asabathu fitnatun, namun jika diuji, menimpa pada dirinya fitnah, ujian, cobaan, inqalaba ala wajhi, langsung berbalik wajahnya. Lihat itu. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah yang namanya apa? Naam, kerugian yang sangat nyata. Tabayyana min hada, nampaklah dari penjelasan ini, ma lillahi jalla wa ala minal hikmah fi ijra'il fitan 'alal ibad. Apa artinya? Sungguh semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah-hikmah di balik apa? Berlangsungnya ujian-ujian yang menimpa hamba-hambanya. Jadi jangan pernah apa merasa murka dengan ujian yang Allah Taala berikan kepada hambanya. Karena ujian ketika diberikan oleh hamba yang istiqamah, hamba yang mukmin, hamba yang setia dengan agama Islam, itu berarti Allah Taala cinta. Allah Taala cinta terhadap hamba tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apabila mencintai hambanya, ya, mencintai kaum, maka akan menguji mereka. Jika mereka ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Taala. Namun jika mereka murka, apa yang akan dapatkan? Dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang apabila diuji bersabar, dan apabila diberi bersyukur, dan apabila
berbuat dosa segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 perkara ini, kata Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa kata beliau? Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Maka sungguhnya 3 perkara tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda kesenangan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuthabbitana wa iyyakum ma'al kitab was-sunnah tanalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.